ini air. Coba lihat ini, teman-teman. Ini ada sungai di sini. Kok banyak kembang? Tadi dulu. Iya, banyak kembangnya ya. Ini luar biasa. Berarti ini dalam lagi nih tuh. Waduh, banyak kampretnya lagi tuh. Perhatikan nih. Perhatikan dengan jelas di situ. Ini ada apa namanya itu? Airnya bening sekali. Apakah kita harus ke sana? Apa kira-kira muat gak nih? Apanya? Takutnya tenggelam. Assalamualaikum. Ada orang di sana? Punten. Tadi suaranya nenek-nenek bener ya? Kayak perempuan. Suaranya. Assalamualaikum. Punten. Loh. Tapi di sini keruh nih. Di sini tidak sebening tadi. Ini nih ada banyak lumut-lumut dan juga pengendapan kotoran di sini nih. Nih. Kotor sekali kan? Tuh. Berarti apakah kita boleh di sini gitu? Assalamualaikum. Punten. Suaranya lebih dari sana lagi. Tapi laki-laki. Apa tuh? Mana? Emput-emput airnya ini, Jack. Punten. Bah. Ngapunten. Ih. Bukan. Ini bukan orang biasa ini. Selain itu, tadi untuk selalu bisa mengalirkan banyak sedekah ya. Jadi yang ketiga itu yakin. Jangan khawatir dengan pesaing bisnis kata beliau tadi. Ketika sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, saya tawarkan satu metode ini garam ruqyah untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama kami yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto siap menghibur kalian di Gejala Selalu Tadabur Alam di dunia ini. kita akan selalu menggali sesuatu yang semakin lama semakin terkubur ya. Mari kita bareng-bareng untuk menggali apa-apa yang sudah dijabarkan di semesta ini yang penuh makna teka-teki, makna perumpamaan untuk kita kaji lagi ya. Jadi mari sebelum kita berjalan, kita izinkan diri ini untuk lebih luwes, lebih pantas, lebih menyenangkan. Jadi buka aura kita ya, supaya apa? Tetap bahagia. Yuk tersenyum, senyum lepas dulu. Izinkan untuk ganteng maksimal. Oke? Jangan ditekuk. Nah, yang pokoknya tekuk untuk lentur saja, lentur. Nah, lepas ya. Dan pada perjalanan kali ini kita mendatangi pegunungan sebelah sana itu yang terdapat goa lagi, goa yang menyimpan cerita yang samar-samar lagi. Berhubung masih samar-samar, mari kita padatkan bersama-sama dengan kelenturan batin kita ya. Jadi ceritanya begini, ada seorang tokoh yang dihormati oleh berbagai penjuru dan orang itu masih berpengaruh kepada perekonomian pada masyarakat di sekitarnya. Nah, gini maksudnya. Ketika orang-orang itu mempunyai usaha apapun, ketika menemukan pitutur ya dari beliau, menerima pitutur dari beliau itu langsung hebat, usahanya langsung naik drastis. Nah, tetapi karena sekarang sudah redup, karena beliau sudah katanya moksa di dalam goa itu ya, jadi sekarang banyak usaha-usaha yang bangkrut. Maka dari itu mari kita kaji. Jangan terburu-buru untuk berprasangka buruk, tetapi ketahui dulu, ikuti alur ceritanya sampai selesai supaya paham.
Oke, yuk. Sahabat semuanya, kembali ke kesadaran kita. Kembali ke ajaran yang murni, ke ajaran sejati, dan kembali kepada diri sejati. Yuk, saya akan mengajak kalian untuk selalu dan selalu kembalikan diri ini yang sudah terprogram oleh berbagai sumber yang sejatinya ini bukan diri kita yang asli. Supaya apa? Supaya mudah terhubung dengan Tuhan sehingga akan dipermudah segala urusannya. Sehingga bisa merasakan dan mengalami surga dalam diri, mengalami kebahagiaan dan mengalami Tuhan dalam diri kita. Oke? Pelan-pelan untuk melanjutkan perjalanan dikir jalan. Jadi banyak pitutur-pitutur yang disampaikan oleh semesta ini yang sejatinya menggunakan bahasa teka-teki, bahasa perumpamaan yang sulit untuk ditangkap ketika kita tidak bisa menyatukan dimensi kita, dimensi pikiran. Makanya saya mengajak kalian untuk kembali kepada diri sejati, kembali ke kesadaran ini. Jadi begini, pada perjalanan kali ini kita menuju sebuah goa yang luar biasa ya. Jadi banyak cerita-cerita yang simpang siur, akan tapi di sana tempatlah dulu orang bertapa yang diyakini sudah moksa ya. Sudah moksa, sudah hilang di situ ya. Sudah diteliti dari berbagai sumber, ternyata tidak ditemukan juga, dan memberikan kesepakatan berbagai ulama, berbagai tokoh masyarakat sudah moksa atau sudah hilang, seperti itu. Akan tapi di balik itu kita menggali karena apa? Banyak orang-orang sukses pada zamannya itu pernah meminta wejangan dari beliau atau mencerna pitutur dari beliau dulu ya, tetapi sukses usahanya bukan karena minta pada orang itu, bukan juga pada dukun, bukan juga pada setan, akan tetapi setelah mendapatkan wejangan sakralnya, banyak orang-orang berhasil sukses. Akan tetapi setelah moksanya beliau, sekarang usahanya bangkrut. Kenapa? Apakah ada unsur magnet dari beliau itu? Contoh, zaman dulu banyak orang sukses usahanya ya. Toko ini misalkan ataupun sebuah toko namanya ini terkenal sekali, familiar di kalangan masyarakat. Itu contoh. Ada lagi bakso ini, mie ayam ini, familiar sekali. Akan tetapi sekarang sudah mulai pudar, ya. Karena sebab-sebab tertentu. Mari kita pelajari di balik itu supaya kita bisa balikan apa? Kesuksesan kita, kembalikan kejayaan kita. Yuk. Kembalikan keadaan. Ya, kembali ke keadaan ini. Kalau nggak salah di area sana mungkin goanya. Jadi goa yang mirip kerajaan. Tapi kita nanti sambil tanya-tanya sama orang, siapa tahu ada orang di sini untuk kita tanya-tanya di mana lokasi tepatnya yang katanya itu apa namanya itu hilang di lokasi itu tokoh itu. Yuk. Jadi tokoh itu juga selain daripada apa ya sesepuh itu ya orang yang dituakan dan sangat dihormati oleh orang zaman dulu ya. Zaman dulu dihormati sekali dari berbagai wilayah. Orang itu sangat dihormati. Akan tetapi zaman sekarang itu menjadi pergeseran anggapan. Pergeseran anggapan itu dikerdilkan seolah-olah itu orang itu adalah dukun ya. Dukun yang seolah-olah itu diiringkan, jelek sifatnya. Kita belum tentu seperti itu. Maka dari itu kita kaji. Bisa jadi orang itu lebih baik dari kita ya. Lebih baik dari kita-kita yang seperti ini. Makanya kita lentur dulu, pelajari dulu. Oke? Yuk, pelan-pelan sambil kita lenturkan dulu batin kita, lenturkan pikiran kita, izinkan kita untuk bisa menyerap sebuah ilmu dari alam ini dan juga dari semesta. Nih, seolah-olah senyap tidak ada angin, ada cuman pelan, ya nih, ada angin cuma pelan sekali nih. Jadi apa goyangannya cuma pelan-pelan nih, apa daun-daunnya. Nah,
ini mengandung sebuah makna pengajakan alam semesta ini untuk kita lebih hening, lebih tenang. Supaya apa? Paham, jadi selaraskan diri ini kepada dimensi Tuhan. Dimensi Tuhan itu adem, ayem, tentrem, hening. Maka kita satukan dimensinya. Karena Tuhan tidak akan bisa masuk kepada pikiran yang sibuk, pikiran yang gemrungsung, pikiran yang rungsing. Maka kita harus tenang dulu. Hening, lentur, ayem. Oke, ya. Kalau sudah seperti itu, mari kita berjalan. Oh, ada ciri-cirinya mungkin seperti itu. Yang seperti apa namanya itu bangunan kuno ini. Oke. Ini yang seperti bangunan kuno, mungkin goanya yang dimaksud. Jadi ada makna yang tersirat di balik tekstur bangunannya. Karena ini semacam gua buatan, tapi bukan buatan alami, alamiah natural, tapi memang seperti kesan inilah ciri khas Nusantara yang batu-batuannya seperti ini, ya unik, klasik, antik, ya. Ada nilai-nilai tersendiri di balik ini. Ada nilai-nilai tersendiri di balik semua ini. Baik, sebelum kita masuk, kita untuk ulul salam dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Sampurasun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, pelan-pelan. Di sini pun terdapat lumut-lumut yang tumbuh di sini, yang tumbuh subur, segar di sini. Jadi ada sebuah makna di sini, apa saja bisa tumbuh di sini ya. Meskipun di batuan bisa tumbuh termasuk lumut ini sebuah pemaknaan saja buat kita. Meskipun tanah otak kita itu keras, tapi bisa ditumbuhin apa saja. Ditumbuhin apa saja bisa subur. Maka mari kita selalu berfokus numbuh atau menanam yang bagus-bagus ya. Jangan menanam keburukan terus. Selalulah maksudnya untuk menanam yang baik-baik. Supaya nanti apa? Tumbuhnya juga baik, gitu maksudnya. Karena ketika kita berpikir buruk, itu sama halnya kita menanam sesuatu yang buruk. Maka pasti akan tumbuh yang buruk juga. Kita tumbuh atau tanamkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik apa? Berlimpah, bahagia, senang. Itu pasti akan tumbuh itu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan di sini terdapat sajen atau sastra jendra, sebuah perumpamaan untuk menyelaraskan dengan semesta, bukan untuk persembahan dengan setan ataupun yang lainnya. Dan ada sarana-sarana seperti apa ini, macam-macam ini, punten. Ini seperti kusan, tahu kusan. Nah, ini pun ada sebuah makna juga di balik kerusut ini. Kayak tumpeng, itu penggambaran saja. Jadi ada makna-makna, tapi saya tidak akan menjabarkan ini nanti terlalu lama ya. Yang penting kita selalu optimis berprasangka baik kepada semua ajaran-ajaran yang ada di seluruh Nusantara ini karena semuanya baik ya. Oke, yuk. Wow, keren sekali nih. Dari tekstur ukiran-ukiran batunya ini dari dinding-dindingnya yang unik sekali. Nih, jadi mungkin hanya satu-satunya di Indonesia ini seperti ini yang memang dari sudut ini seperti bangunan kerajaan dan masih banyak lagi. Oke. Inilah ciri khas dari unsur tekstur Nusantara seperti ini yang indah, yang unik, yang klasik, yang antik ya. Jadi bangunan-bangunan yang antik seringkali dikerdilkan oleh orang-orang yang iri, orang-orang yang punya perasaan dengki sehingga mengkerdilkan keantikan, keunikan, kecantikan budaya Indonesia sering dikerdilkan seolah-olah itu mengandung unsur-unsur klinik, seolah-olah seperti itu. Karena apa? Mereka mempunyai sifat yang iri, dengki. Maka jangan ditiru sifat-sifat yang seperti itu. Seolah-olah dia lebih baik. Padahal semua makhluknya Allah sama. Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Yuk kita pelajari dulu dari segi-segi yang lain. Assalamualaikum. Punten. Ini
dari tiangnya juga bagus nih. Seperti tiang dari apa namanya itu, dari Hindia, bangunan Hindia juga sama seperti di klasik, tapi ini eee, fokus kepada kearifan lokal. Jadi ada apa ya, makna di balik semua ini. Tentu orang zaman dulu tuh menciptakan ini tidak hanya asal, tapi ada maksudnya gitu maksudnya. Makanya disebut Siloka, Sanepa ya. Nah, Wah, ini bisa ngawang ya. ya iya, ini ada dua cabang dan bangunan ini juga sengaja dibentuk, ada cabang ke sana, ada cabang ke sini. Tapi ada maksud-maksudnya ya. Kita baca-baca dengan lenturnya batin kita. Jadi ada jalur ke sana tuh jalur mana? Jalur neraka. Ya, makanya itu ini jalur surga. Nah, ini kalau sudah surganya terbuka, nerakanya tertutup. Makanya ini mengecil. Ya, ini sebuah pemaknaan saja. Mari kita mau nggak mau harus mengambil keputusan untuk menutup pintu neraka. Ya, pintu neraka harus kita tutup. Dengan cara apa? Dengan cara memaafkan orang, dengan berdamai dengan rasa yang tidak nyaman, buang rasa kebencian. Itu namanya menutup neraka. Kalau sudah seperti itu, Tuhan akan membukakan surganya. Kebahagiaan, kebahagiaan tanpa batas nih ya. Yuk kita masuk. Oke, assalamualaikum. Punten. Ini lebih luas lagi nih, keren banget nih. Tapi seolah ada bayang-bayang apa tuh? Coba tuh lihat, coba kamera tuh. Itu, coba lihat kamera. Mana ya? Itu, tuh. Wah, nggak ada apa-apa ini, Jack. Tadi dulu memang bayang-bayang itu kayak di kabut itu loh, tuh. Coba mungkin di lebih detail lagi kameranya, apakah kelihatan nggak nih? Saya melihat nih, tapi samar-samar memang di ini. Kalau saya melihat kayak asap gitu loh. Ya itu makanya samar-samar itu. Saya nggak ada apa-apa nih, Jack. Aduh, coba lebih tenang lagi, Mas Mamat, lebih tenang lagi supaya kelihatan nih. Tuh coba lihatnya dulu. Tuh kan? Udah apa ini, Jack? Nah, makanya itu kelihatan kan? Udah apa ini, Jack? Assalamualaikum. Tar dulu. Orang tua kamu. Tar dulu. Cengeng. Tar dulu. Ini kita jangan langsung menyimpulkan ini hantu ya ataupun apa. Tapi ini saya rasa ini mungkin orang yang sedang ritual ya. Orang sedang melakukan tindakan di sini mungkin tuh. Tar dulu. Kita pelan-pelan aja yuk, dekati yuk. Tapi kok samar-samar kayak di kabut ya? Iya. Tar dulu, asli enggak? Tuh. Assalamualaikum. Pak Punten, Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Mukanya pucat gitu loh. Tuh. Iya, Jack. Tar dulu. Asli hilang nih. Bukan orang ini, Jack. Yang asap tadi mana tuh? Tar dulu. Begini. Apapun yang kita alami, kita terima saja. Ya, kita belajar berdamai dengan apa yang kita alami tadi. Bisa jadi yang menurut kita buruk, baik buat kita. Ya, jadi bisa itu petunjuk buat kita. Yuk, kita dulu, tenang saja jalan dulu. Nah, kita bisa melihat ini dari apa yang unik, yang cantik nih. Nih, keren sekali. Hanya ada di Indonesia ini satu-satunya. Ini mungkin malah kalau manusia menciptakan zaman sekarang itu susah ya. Inilah keunikan yang ada. Wow. Nah iya, sebuah mahakarya. Mahakarya semesta yang diukir sedemikian rupa, sedemikian cantiknya, sedemikian uniknya. Ini kira-kira apa yang dibisikkan semesta oleh kita, untuk kita. Ya, mari kita kaji bersama-sama. Tentu baik ya, tentu baik. Jangan selalu berprasangka yang aneh-aneh deh ya. Berprasangka yang buruk-buruk tentu baik. Yuk kita ikuti saja, barangkali mendapatkan petunjuk dari perjalanan ini. Jadi prasangka positif aja lah ya. Positif terus. Yuk. Assalamualaikum. Punten.
Kula nuwun. Ini apa lagi daun? Hmm? Ada daun. Mana? Oh, ini ya. Ini memang ada sengaja memang untuk penyatuan alam dengan ini. Mungkin tadi nenek tadi mungkin itu yang dinaruh ini nih. Tapi di sini seperti batunya ini unik nih. Seperti apa nih? Kayak ular apa nih? Iya. Ya kan? Seperti ular dari sini nih. Nah, tadi dulu. Coba lihat. Wah, keren sekali ini bener. Ini mungkin apakah ini ular yang memang batu gitu ataukah apa? Apakah hanya sebuah simbol saja? Tapi kita juga bisa membaca ini. Mungkin ini sebuah ular naga yang ini membatu ini bersimbolis kita sebagai manusia untuk membaca ini. Ini karya semesta, karya Tuhan untuk dibaca untuk kebaikan kita ya. Tadi dulu. Suara, wah, berarti ini. Tadi dulu. Wah, berarti ada 2 cabang ini. Waduh, ini air. Coba lihat ini, teman-teman. Ini ada sungai di sini, Kok banyak kembang? Tadi dulu. Iya, banyak kembangnya ya. Luar biasa. Berarti ini dalam lagi nih tuh. Waduh, banyak kampretnya lagi tuh. Perhatikan nih. Perhatikan dengan jelas di situ. Ini ada apa namanya itu? Airnya bening sekali. Apakah kita harus ke sana? Apa kira-kira muat gak nih? Apanya? Takutnya tenggelam. Assalamualaikum. Ada orang di sana? Punten. Nah, nanti kita coba aja untuk masuk ke sana. Tapi kita tenang dulu untuk bisa berinteraksi dulu. Bentar dulu. Apakah diizinkan atau tidak? Assalamualaikum. Ada yang jawab deh. Tapi di sini. Nih. Coba lihat. Waalaikumsalam gitu. Di sini. Tadi suaranya nenek bener ya. Kayak perempuan. Suaranya. Assalamualaikum. Punten. Loh. Tapi di sini keruh nih. Di sini tidak sebening tadi. Ini nih ada banyak apa namanya itu lumut-lumut dan juga pengendapan kotoran di sini nih. Nih. Kotor sekali kan. Tuh. Berarti apakah kita boleh di sini gitu? Assalamualaikum. Punten. Suaranya lebih dari sana lagi. Tapi laki-laki. Apa tuh? Mana? Emput-emput airnya nih ya. Tadi dulu. Iya kan? Mendekat dia kan? Tadi dulu. Demo. Allah. Tuh. Tapi suaranya di sini perempuan ya. Di suara perempuan di sini tadi. Tapi kelihatan. Tapi di sini ada laki-laki di sini, suaranya laki-laki di situ tuh. Kita yang mana dulu nih? Makanya ada 2 jalur. Wah, nggak ada duanya ini ya. Oke lah, tapi kita ini dulu yuk. Sebelah dulu aja yuk. Yang bening dulu lah. Ini butak ini ya. Ini budak ya. Tidak sebening embun ini ya. Wah, yuk. Wah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ntar dulu. Apakah ini orang bukan? Takutnya bukan orang. Modi. Bukan. Maksudnya ini loh. Yang mereka maksud tadi, yang selama ini dianggap moksa, mungkin ini nih, tar dulu. Tadi gak kelihatan. Assalamualaikum. Punten. Bah. Ngapunten. Ih. Bukan. Ini bukan orang biasa ini. Tadi ada apa namanya itu kayak kabut-kabut yang menyeliputinya seperti cahaya gitu tadi dulu. Assalamualaikum, Mbah. Pangapunten. Assalamualaikum. Baik. Seperti biasa kita untuk menyelaraskan diri ini, kesadaran ini,
biar satu dimensi dengan beliau dan bisa mudah-mudahan bisa terhubung dan kita bisa untuk menanyakan sesuatu yang masih menjadi misteri pada akhir-akhir ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah, nyambung. Maaf, Mbak. Kami betul-betul mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Dan saya bersama dua teman saya, ada Bang Yono, ada Bang Mamat. Nggih, Mbak. Nggih. Jadi maksud kedatangan kami ke sini yaitu pertama untuk bersilaturahmi kepada panjenengan, yang kedua untuk ngangsu-kaweruh tentang banyak sesuatu yang masih menurut kami janggal dan perlu dipecahkan. Mohon maaf sekali. Maaf sekali sebelumnya, apakah benar panjenengan itu Mbah Sastro? Betul? Alhamdulillah. Nggih, Mbah, saya dengar dari beberapa orang tentang panjenengan yang bernama Mbah Sastro yang masih familiar pada akhir-akhir ini. Mohon maaf sekali. Nggih. Nggih, Mbah. Pangapunten. Karena gini, Mbah. Panjenengan dianggap sudah moksa, sudah hilang. Karena sudah lama sekali di sini. Jadi mereka sudah menyepakati bahwa panjenengan sudah moksa dan tidak mungkin kembali. Gitu, maaf. Nggih. Jadi seperti ini, Mbah. Saya ingin ngangsu kaweruh kali panjenengan karena apa namanya itu, masa kejayaan jenengan sirep ya, sirep itu lama-lama mudah dan akhirnya seolah-olah itu sirep. Sehingga banyak masyarakat sini yang akhirnya ekonominya pudar. Maaf sekali. Berbeda pada zaman itu ketika jenengan masih aktif, banyak orang-orang sukses ketika setelah mendengar pitutur-pitutur dari jenengan, gitu maksudnya. Nggih, Mbah. Nggih. Siap gini. Siap. Heeh. Nggih, leres. Justru ini, Mbah, kedatangan kami ini justru ingin ngasuh kaweruh kali panjenengan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada diri saya dan juga insya Allah akan saya bagikan kepada semuanya teman-teman saya yang bisa menangkap petutur dari panjenengan. Nggih. Baik. Nggih. Heeh. Nggih. Maksudnya di sini, Mbah? Heeh. Baik. Kita disuruh membaca ini dulu sebentar, membaca air di sini. Ini airnya yang bening, Mbah. Heeh. Baik. Kata beliau memberikan sebuah erang-erang kepada kita untuk membaca air di sini dan juga air di sana. Karena perbedaan. Di sini bening dan di sana keruh. Ini sebuah makna buat kita, kita harus bening dulu. Bening pikirannya dulu dan hilangkan kotoran batin kita dulu supaya paham dari pituturnya. Sama hal ini mengizinkan ilmu masuk. Kalau masih kotorannya maksudnya hatinya masih kotor, pikirannya masih kotor, tidak akan pernah mungkin ilmu masuk. Baik, Pak. Insya Allah saya berusaha untuk membeningkan dulu batin kita ya, Pak. Nggih. Nggih, Mbah. Siap, Mbah. Nggih.
Oke, Mbah, siap. Ini luar biasa teman-teman. Ada rahasia yang sepele tapi banyak orang menyepelekannya. Ini tentang kehidupan dunia hingga akhirat. Untuk sukses dunia akhirat, untuk usaha apapun maju, bisa sukses. Ternyata itu harus kita memancarkan cinta. Jadi memancarkan cinta itu harus welas asih, kasih sayang kepada sesama, tidak membeda-bedakan. Ya. Selain itu, tadi untuk selalu bisa mengalirkan banyak sedekah. Ya. Jadi yang ketiga itu yakin. Jangan khawatir dengan pesaing bisnis, kata beliau tadi. Ketika ada pesaing bisnis, kita tetap pancarkan, tetap optimis. Pasti bisa menjangkau kemanapun. Seperti jaringan wifi, ya. Semakin luas, kita semakin yakin, semakin luas jaringannya, sehingga mereka ketarik oleh energi tadi. Energi tadi, keyakinan kita seperti jaringan wifi, jaringan internet itu. Tapi ketika kita tidak percaya, tidak yakin, sama halnya kita memudahkan jaringan kita sehingga jaringannya malam-malam akan putus. Nah, ketika kita yakin, percaya dengan Tuhan, dengan energi yang kita pancarkan, maka semakin luas jangkauannya, banyak pelanggannya. Artinya, yakin itu ayem, yakin itu tentrem, hilangkan rasa was-was, rasa khawatir, rasa dengki, ya. Itu. Jadi ketika kita hilangkan rasa tadi, ketakutan, kepanikan, was-was, panik, itu kita hapus, diganti dengan rasa percaya, tenang, pancarkan itu semua, maka jangkauannya akan semakin luas. Tempatnya di mana saja boleh, yang penting kita bisa menjangkau itu, insya Allah akan terjangkau juga pelanggan kita dengan rasa sayang semuanya, memancarkan cinta, gitu. Ini Mbah, hanya ini Mbah. Alhamdulillah, tapi ini luar biasa Mbah. Meskipun ilmu ini diketahui banyak orang, tapi tidak semua orang mau mempraktekannya. Karena mereka tidak yakin, Mbah. Nggih. Berarti ilmu ini ibaratnya tidak akan pernah mati, sebenarnya akan tetap hidup nih Mbah nggih. Yang membuat mereka padam itu karena mereka sudah tidak yakin lagi. Ini luar biasa. Ini teman-teman, bagi kalian yang mempunyai usaha apapun tadi, rahasianya cuma tadi, ya. Tidak harus datang ke goa, tapi rahasianya tadi memancarkan jaringan wifi kita, ya, dengan rasa percaya, tenang, yakin. Yang kedua tadi hilangkan rasa gemerungsung, kepanikan, ketakutan, was-was, ya, itu hilangkan, lepaskan saja. Nanti akan diganti dengan rasa percaya, yakin, insya Allah akan bisa ketarik pelanggan-pelanggan kita, bahkan lebih dari itu, semakin banyak, semakin luas jangkauannya, semakin yakin, semakin luas jangkauannya hingga ke pelosok sana. Luar biasa Mbah, nggih Mbah. Nggih Mbah, insya Allah akan saya salurkan ini ilmu ini buat teman-teman kita, mudah-mudahan mereka menjangkau, menangkap pitutur dari panjenengan. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Astagfirullah. Mbah? Nggih, Mbah, nggih. Meskipun wujudnya tidak, tapi masih ada suaranya ini tadi nih. Tadi dulu. Iya, Mbah. Baik. Nih, kita dikasih kenang-kenangan cindera mata untuk media penghantar katanya, supaya untuk pengeling-eling. Tapi ini kelapa muda atau degan. Ini sebuah pemaknaan degan itu legan itu legowo. Supaya kita tetap lapang dada, belajar ikhlas, dan lebih plong, tenang. Tadi ya, yang kedua nanti dulu. Katanya ada tanda cinta katanya. Sebentar. Oh, ini nih. Tadi dulu.
ini seperti mutiara gitu. Mutiara. Mutiara tuh, perhatikan. Iya. Nih, ini kata beliau tadi, ini adalah cincin, adalah sebuah erang-erang, cincin tanda cinta, ya. Berarti kita harus menebarkan cinta kepada siapa saja, jangan menebar kebencian ataupun merasa tersaingi dalam usaha apapun, tapi harus menebar cinta. Tenang saja, pasti akan ketarik rezeki, ada yang bagi-bagi. Ini sebuah pemaknaan saja untuk media penghantar kita. Ini cincin ini mungkin punya nenek tadi, mungkin nih punya si nenek mungkin. Ini mutiara laut gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sebuah pengeling-eling buat kita semua tadi. Insya Allah usahanya bisa lancar ketika kita bisa memancarkan rasa tidak senang, rasa cinta kepada sesama gitu. Iya. Udah yuk, yuk Mbah. Oh ini terus aja. Ini Mbah, kalau pamit riin Mbah, buat kalau pangapunten, insya Allah akan kami seperluaskan ilmu panjenengan. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Dikasih mutiara ini ya. Mutiara. Keren sekali. Iya. Lewat materi kita. Saya linglung. Ini ya. Aduh linglung sayanya. Ya belum ngarep apa tadi ya. Yuk sini yuk. Ini ya. Namanya siapa ya? Mbah Sastro. Ini sangat luar biasa, pemahaman yang sangat menusuk ya. Ini hampir semua orang bisa terkena ini ya, tersindir ya. Jadi gini teman-teman, ilmu leluhur yang selama ini terkubur atau moksa gampangnya ya, hilang. Ternyata sini sudah bangkit lagi. Ternyata orang-orang yang kepengen sukses usahanya ya, tadi seperti pilitur-pilitur yang disampaikan oleh beliau tadi yang pertama itu sangat penting sekali buat kita. Yuk kita izinkan kita untuk paham, bukan dari orang pertapa, tapi kita yang harus menyalakan diri, menyalakan sendiri, lebih yakin, lebih tenang, hilangkan rasa khawatiran, rasa gemerungsung, rasa was-was, dan memancarkan cinta kepada sesama ya. Sudah pasti rezeki akan mengalir, akan dialirkan melalui kita. Kita buang dulu sampah-sampahnya, sampah dalam diri kita. Yuk lepaskan. Ya lepaskan. Rasa dendam, rasa khawatir, rasa ketakutan, rasa tegang itu buang saja. Maka sudah pasti kita menyala. Rezeki akan ketarik, magnet kita akan semakin kuat gitu ya. Dan apa? Jaringan wifi kita semakin luas. Semakin kuat. Banyak pelanggannya. Oke? Terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham apa yang kami maksud dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang disayangi banyak orang dan hebat, semakin makmur, jibar-jibur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.